Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menjelaskan tentang pertumbuhan ikan yang sebelumnya kita sudah mendengar pemaparan tentang umur ikan. Untuk itu pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang pertumbuhan ikan. Baik, yang pertama mungkin kita harus mengetahui konsep pertumbuhan itu sendiri. Apa itu pertumbuhan? Nah, saya kira kalau kita mengacu pada atau merujuk pada organisme-organisme lain, apakah itu mamalia atau hewan reptil dan sebagainya, maka kita akan mengetahui apa itu tumbuh, ya, dia tumbuh. Dia tumbuh itu artinya ada perubahan, ya, ada perubahan dari bentuk, morfologi dan lain-lain, ya. Nah, kalau kita lihat gambar ini, maka akan kelihatan sekali dari juvenile, kemudian dia menjadi ikan yang dewasa. Yang pasti dari juvenile ke dewasa ini ada perubahan ukuran atau perubahan morfometrik daripada ikan tadi, ya. Yang tadinya tidak, panjangnya itu hanya berapa senti, itu menjadi beberapa senti dan sebagainya. Nah, demikian pula ada perubahan-perubahan morfologi yang tadinya tidak lengkap dia punya organ, itu menjadi lengkap organnya. Yang tadinya belum aktif dia punya, atau tidak ada dia punya sel-sel reproduksi, sekarang telah aktif sel-sel reproduksinya. Itu semua adalah pertumbuhan. Nah, untuk itu sebenarnya pertumbuhan itu banyak definisi, ya, banyak definisi. Nah, kita bisa mengatakan adanya peningkatan panjang, itu juga tumbuh, ya. Dari yang tadinya hanya beberapa senti menjadi panjang, sangat panjang, ya. Nah, seperti itu dari 2 senti menjadi 4 senti, 4 senti menjadi 8 senti dan seterusnya. Itulah tumbuh, ya. Selain itu bisa diketahui dari peningkatan beratnya, yang tadinya hanya beberapa gram menjadi beberapa kilogram. Nah, ini juga adalah tumbuh, ya, seperti itu. Nah, dua hal ini peningkatan panjang, peningkatan berat, ini merupakan bagian yang diukur, ya, yang sangat jelas, yang terukur ketika kita menghitung panjang, ya. Jadi panjang dan berat ini menjadi bagian yang paling penting di dalam pertumbuhan, karena itu paling mudah kita melakukan pengukuran atau mengamati pertumbuhan dengan panjang dan beratnya. Nah, itu, ya. Selain itu, pertumbuhan juga ada peningkatan kandungan energi, ya, kalori. Yang tadinya bagaimana kalau kita lihat ikan yang kecil yang pergerakannya sangat lambat, menjadi ikan yang besar yang pergerakannya menjadi lebih besar. Ya, seperti itu. Itu karena adanya kandungan energi yang dimiliki oleh ikan tadi. Jadi makanan yang dimakan itu akan menjadi energi, ya, akan menjadi energi yang jelas. Ketika energi itu ikan tadi itu menjadi besar atau menjadi panjang, maka kandungan energi yang dimiliki pun akan menjadi lebih besar. Nah, demikian. Nah, selain itu, pertumbuhan juga adanya peningkatan jaringan reproduksi. Yang sel-selnya tadi itu belum aktif atau malah belum ada, itu kemudian tidak aktif dan pada akhirnya menjadi aktif. Nah, itu adalah peningkatan jaringan reproduksinya.
karena sebab-sebab peningkatan jaringan reproduksi, ya. Yang tadi gonadnya tidak matang, sekarang menjadi matang karena adanya sel-sel yang di dalam gonad tadi, ya. Oosit, kemudian spermatosit, nah itu semua aktif dan pada akhirnya, nah inilah sebagai bentuk daripada pertumbuhan. Nah, di MSP pertumbuhan ini menjadi penting karena menjadi tolok ukur dalam keberhasilan dalam perikanan, ya. Jadi keberhasilan dalam perikanan bisa dilihat dari pertumbuhan, ya. Semakin sukses pertumbuhan organisme dalam hidupnya, maka perikanan ini menjadi, bisa dikatakan dia menjadi sangat baik, gitu ya. Nah, kenapa? Karena pertumbuhan itu tidak hanya pertumbuhan dari sisi panjang beratnya saja, tetapi juga pertumbuhan itu adalah jumlah, ya, jumlah individu, ya. Kalau yang kita sebutkan semua di atas tadi itu lebih pada ukuran tubuhnya, ya. Semakin berubah dia punya ukuran tubuh. Nah, tetapi di dalam manajemen juga selain ukuran tubuh tadi juga diikuti dengan adanya perubahan atau perubahan jumlah dalam populasi. Itu juga tumbuh, ya. Yang tadi populasinya hanya pada jumlah yang terbatas menjadi sangat besar, ya. Itu juga adalah pertumbuhan. Itu juga yang dimaksud dengan pertumbuhan. Nah, kalau ini yang dimaksudkan, maka inilah yang menjadi tolok ukur dalam keberhasilan dalam perikanan, ya. Oke. Tadi pertumbuhan, jadi selain pertambahan ukuran, juga pertumbuhan populasi itu ada pertambahan jumlah jaringan. Tetapi intinya bahwa pertumbuhan itu kita akan membicarakan tentang perubahan dari ukuran ikan. Apakah perubahan berat, perubahan panjang, perubahan jumlah kalori, nah perubahan apapun, ya, di situ. Termasuk di sini adalah perubahan jumlah individu. Nah, kalau kita lihat dalam definisi pertumbuhan pada ukuran, maka ukuran ini di dalam manajemen mempunyai implikasi seperti saya katakan tadi, bahwa dalam pemangsaan ikan, ya, akan kelihatan ikan-ikan yang ukurannya kecil, ya, itu akan sangat mudah untuk atau sangat berisiko untuk dimangsa oleh ikan yang lebih besar yang merupakan ikan predator. Nah, sedangkan ikan-ikan yang ukurannya besar itu menjadi lebih aman atau lebih terhindar daripada risiko pemaksaan. Nah, ini konsep-konsep pertumbuhannya. Jadi ikan-ikan yang kecil itu bagaimana dia harus menghindari ikan-ikan pemangsa. Nah, sedangkan ikan yang sudah besar ini akan lebih aman dalam risiko pemangsaannya. Nah, ini kalau kita bawa di dalam konsep dinamika populasi, di dalam konsep ekologi, ya. Nah, seperti itu. Jadi pertumbuhan itu penting kita pelajari, ya. Pada fase mana dia itu aman untuk tidak dimangsa. Pada fase mana ikan ini dia itu berada fase yang sangat rentan untuk dimangsa. Nah, itu, ya. Seperti yang saya jelaskan bahwa ada nanti kematian sama faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, ya, atau kematian. Nah, faktor-faktor mempengaruhi kematian oleh seperti itu, ya. Nah, ini semua merupakan bagian di dalam konsep-konsep pertumbuhan yang kita pelajari. Nah, ukuran juga. Jadi kalau tadi dalam konsep pertumbuhan itu ukuran, maka ukuran juga itu mempengaruhi reproduksi. Ini bisa dilihat dari umur kematangan gonad, ya. Jadi umur kematangan gonad, ukuran berapa dia matang, ya, ikan tadi. Nah, ini juga harus kita ketahui dari pertumbuhan, dari konsep pertumbuhan tadi, bahwa ikan dia matang itu pada ukuran 8 cm atau 7 cm atau 5 cm. Nah, itu semua
harus kita ketahui dari konsep pertumbuhan. Titik infleksi atau titik perubahan dia tumbuh dari cepat kemudian mulai melambat, ini merupakan fase di mana dia itu merupakan fase dia reproduksi. Nah, itu juga bisa dilihat dari pertumbuhan. Jadi pertumbuhan bisa untuk menduga tentang kematangan gonad ikan, ya, seperti itu. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari tentang pertumbuhan. Nah, kemudian pertumbuhan yang lebih cepat itu memberikan kematangan gonad yang lebih awal. Nah, informasi-informasi tentang pertumbuhan tadi, apakah ikan ini tumbuh cepat, ikan ini tumbuh lambat, maka konsekuensi dari itu adalah dia akan lebih cepat matang. Kalau ikannya itu tumbuh lebih cepat. Nah, kalau ikannya tumbuh lambat, maka kematangan gonadnya juga akan datang lebih akhir, gitu ya, lebih akhir. Nah, ini pentingnya kita mempelajari pertumbuhan ini, ya. Jadi konsep pertumbuhan menjadi penting, ya. Bisa kita melihat risiko pemangsaan tadi, bisa kita melihat konsekuensi dari kematangan gonad. Apakah ikan ini ikan yang tumbuh cepat atau ikan ini tumbuh lambat? Nah, itu dengan kita mengetahui itu maka kita tahu apakah dia lebih matang lebih awal atau dia matang pada akhir. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga dari konsep-konsep pertumbuhan ini dengan kita mengetahui ikan tadi itu dia tumbuh cepat atau lambat, maka kita tahu apakah fekunditas yang dikeluarkan ini cukup besar atau tidak. Nah, itu juga dari pertumbuhan, ya, seperti itu. Ikan yang tumbuhnya cepat, dipastikan jumlah telur yang diproduksi itu akan lebih besar untuk mengimbangi siklus hidupnya yang sangat cepat tadi, ya. Sehingga dia harus mempercepat dia punya fase pertumbuhan dengan meningkatkan fekunditasnya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk pertumbuhan tadi, ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu harus bisa kita ketahui. Seperti apa yang mempengaruhi pertumbuhan itu sendiri. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang pertama adalah faktor dalam. Nah, faktor dalam ini adalah faktor yang sukar dikontrol, ya. Nah, seperti keturunan, seks, parasit, dan penyakit. Nah, ini sukar sekali dikontrol dalam pertumbuhan. Nah, kenapa? Ini bukan berarti bahwa dia tidak bisa dilakukan. Tetapi pada prinsipnya sukar artinya dia sukar dikendalikan. Namun karena sekarang ini adanya rekayasa-rekayasa, maka semua ini bisa diatasi untuk bagaimana pertumbuhan tadi itu bisa berjalan dengan baik. Seperti keturunan. Kalau keturunannya itu memang dia adalah secara genetis, dia membawa sifat-sifat keturunan pertumbuhan yang lambat, maka ini menyebabkan pertumbuhan itu tadi akan lambat. Seperti umpamanya ikan yang memang dari sejak bawaannya itu adalah ikan yang tumbuh lambat seperti ikan-ikan dasar, itu merupakan ikan yang memang sejak dari keturunannya itu adalah ikan yang tumbuhnya lambat. Nah, namun ini semua bisa diatasi tadi seperti yang saya katakan melalui rekayasa-rekayasa, ya. Bagaimana seks tadi, keturunan tadi itu bisa melalui perkawinan, ya, perkawinan silang, maka keturunan yang resesif yang lambat tadi itu bisa diatasi dengan bagaimana mempercepat dia punya pertumbuhan, ya, seperti bagaimana ikan-ikan lele yang dulunya lambat, ya, lele lokal itu lambat tumbuhnya, tetapi dengan berubahnya waktu, maka ikan yang tadinya itu lambat tumbuhnya bisa menjadi cepat dengan adanya perkawinan pada ikan
yang varietasnya unggul pada ikan jenis lain dan lahir ikan lain ya, seperti ikan lele dumbo ya, cangkuriang. Ini semua ikan-ikan yang tumbuhnya menjadi sangat cepat. Jadi ikan yang tadi dari strain lokalnya itu lambat, itu menjadi cepat setelah adanya perkawinan ini. Ya, seperti itu. Nah, itu tadi dari keturunan. Tetapi di alam, nah ini susah ya. Kalau keturunannya seperti itu, maka dia akan semakin cepat dia kalau keturunannya itu lambat pertumbuhannya, maka dia akan lambat juga untuk tumbuh. Nah, kemudian seks ya. Biasanya pada seks ini untuk jantan dan betina itu kecepatan tumbuhnya itu berbeda. Sehingga biasa di dalam dinamika populasi pertumbuhan jantan dan betina itu harus dipilah ya, tidak disatukan. Nah, tetapi pada dasarnya, ya, pada umumnya jantan mempunyai pertumbuhan yang lebih cepat dibanding betina, itu umumnya ya. Tetapi pada beberapa ikan juga tidak, ya. Justru betina yang lebih cepat tumbuh. Ini tergantung dari organismenya. Namun, kalau kita lihat bahwa pertumbuhan jantan itu umumnya lebih cepat dibanding betina. Kemudian parasit dan penyakit. Nah, ini semua seperti parasit dan penyakit ini, kalau ikan itu dia terkena atau terserang dari penyakit, maka dipastikan pertumbuhannya akan terganggu, ya, karena parasit dan penyakit tadi itu dia akan menyerang organ yang pada akhirnya ikan tadi harus memulihkan, atau dia harus membagi energi yang dimiliki dari makanan untuk mengatasi parasit dan penyakit tadi, sehingga energi yang ada tadi itu kemudian itu bisa menyebabkan pertumbuhannya terganggu ya. Karena konsepnya tumbuh itu perlu diketahui apabila ada kelebihan energi ya yang dimiliki oleh hewan. Jadi dia kelebihan energi, kalau 1000 kalori yang dimakan, maka kebutuhan untuk energi basal dan lain-lain itu 500, maka 500-nya akan menjadi bagian yang dimanfaatkan untuk tumbuh. Tetapi kalau ada parasit dan penyakit, maka yang 500-nya ini juga harus digunakan untuk mengatasi parasit dan penyakit tadi. Nah, inilah yang akan mempengaruhi pertumbuhan. Nah, pada intinya, semua yang saya sebutkan tadi pada kondisi yang terkontrol, dalam kondisi budidaya itu bisa diatasi. Tetapi pada kondisi-kondisi di alam, itu akan menjadi sebuah bagian yang menghambat pertumbuhan. Ya, kalau ini terjadi ya, seperti penyakit dan parasit keturunan, kalau sudah seperti adanya ya begitu ya. Ya, kalau dia perturunannya lambat ya akan jadi lambat. Seks ya, jantan betina itu ada perbedaan. Nah, kemudian untuk faktor luar, ya, di faktor luar yang paling mempengaruhi pertumbuhan itu ada dua hal ya. Jadi dari makanan dan suhu perairan. Dari kedua ini belum diketahui secara pasti mana sebenarnya yang paling mempengaruhi. Ya, apakah makanan atau suhu perairan. Jadi suhu perairan penting sekali dipelajari karena ikan itu adalah hewan yang bisa menyesuaikan ya dia poikiloterm. Nah, udara dingin, tapi demikian dia punya batas toleransi di dalam suhu perairan. Nah, untuk di daerah tropis ya, daerah tropis seperti kita, suhu perairan ini tidak menjadi penting ya, karena baik pada musim hujan maupun musim kemarau sepanjang tahun itu memberikan gradien suhu atau kisaran suhu yang tidak terlalu besar dia punya kisaran ya, tidak terlalu jauh.
ya. Jadi perubahannya kecil, ya, suhu perairan tadi, sehingga hampir tidak dirasakan adanya perubahan dari suhu tadi, dan itu tidak berpengaruh signifikan di dalam pertumbuhan ikan, ya. Nah, karena mereka tidak akan melawan suhu tadi, tidak akan mengeluarkan energi yang besar untuk mempertahankan kondisi suhu tubuhnya, ya. Dia tidak butuh energi besar, dan umumnya suhu perairan di tropis itu adalah suhu perairan yang optimum, mendekati optimum, ya, untuk pertumbuhan ikan. Nah, seperti itu. Nah, sehingga dengan makanan yang banyak, ya, makanan yang cukup, nah itu akan memberikan pengaruh yang besar bagi pertumbuhan ikan. Kalau tadi itu dia punya ikan itu makan dengan baik, maka dipastikan maka pertumbuhan ikan tadi itu menjadi lebih cepat. Kalau dia mendapatkan makanan, sumber energinya untuk makan tadi itu cukup, maka itu akan dialokasikan untuk pertumbuhan. Nah, gitu. Sedangkan di daerah subtropik, kedua-duanya menjadi penting, ya, kedua-duanya. Namun ada hal yang menjadi sangat penting, yakni suhu. Karena di subtropik ini gradien suhu atau kisaran suhu itu sangat luas rentannya, ya, lebar seperti itu. Nah, yang tadinya dia berada pada suhu optimum, tiba-tiba dia berada pada suhu yang sangat rendah, ya, pada musim tertentu atau sangat panas, ya. Ada 4 musim yang kita sebutkan, ya. Ada musim dingin, musim panas, kemudian musim gugur, musim semi. Jadi hanya pada saat-saat tertentu dia mendapatkan suhu yang optimum. Dan pada suhu optimum ini dia akan mengambil makanan dengan baik. Jadi akan mempengaruhi kemampuan dia makan. Nah, seperti itu. Nah, jadi di saat-saat dia kondisi musim dingin, maka ikan tadi dia akan berhenti mengambil makan atau sangat sedikit dia mengambil makan hanya untuk mempertahankan kondisi tubuhnya. Nah, kalau demikian adanya, maka pertumbuhan akan lambat dan ini terhenti. Dan ini akan terjadi, ya, pada semua ikan. Sehingga kalau kita lihat dibandingkan dengan tropik tadi, nah tropik suhu tidak menjadi masalah, sedangkan di subtropik suhu menjadi masalah, ya. Nah, yang menjadi masalah di tropik adalah makanan. Kalau dia cukup makan, maka mendapatkan makan, maka dia akan tumbuh dengan baik. Nah, sedangkan di subtropik dia ada 2 faktor pembatasnya, ya, makanan dan suhu. Nah, pada musim tertentu seperti musim dingin, dia berhenti makan atau sangat sedikit mengambil makanan. Nah, pada musim tertentu hanya pada satu musim dia akan mengambil makanan secara baik, ya. Nah, seperti itu. Sehingga ikan yang ada di tropik dan subtropik akan jauh dia punya perbedaan dalam pertumbuhan. Seperti ukuran 30 cm, berat 1 kilogram, itu di subtropik, itu di tropik hanya bisa dicapai dalam waktu 1 tahun. Ya, ukuran 30 cm dan 1 kilogram pada ikan jenis tertentu, ya, dalam 1 tahun itu bisa dicapai. Sedangkan di subtropik itu untuk mau mencapai 30 cm dan 1 kilo tadi itu butuh 2 sampai 3 tahun. Karena adanya kondisi yang menyebabkan dia itu harus berhenti untuk tumbuh. Nah, konsekuensinya apa? Kemarin yang kita pelajari di umur ikan, pada saat musim dingin dia berhenti makan, ya, maka dia akan mempengaruhi bagian-bagian lain pada tubuhnya seperti sisik, kemudian operculum, otolit, ya, yang kemudian itu menjadi bagian tubuh yang bisa diamati untuk melihat umur ikan, ya, seperti itu, ya, kemarin. Nah, jadi pada subtropik hanya sebelum dan setelah musim panas itu disebut dengan musim pertumbuhan karena disitulah dia berada pada suhu optimumnya, ya, suhu optimum untuk dia punya suhu tubuh
dan di situ dia agresif untuk mengambil makanan, mencari makanan. Nah, kalau dia dapatkan makanan baik, maka dia akan tumbuh. Tapi lepas dari itu, maka dia tidak berada lagi pada kondisi suhu yang baik. Nah, di sini dia harus mengeluarkan air yang besar untuk tumbuh, ya, seperti itu. Ini dua hal yang bisa kita lihat bagaimana perbedaan di tropik dan subtropik dalam pertumbuhan. Syukurlah kita yang hidup di daerah tropis seperti ini, ya. Demikian. Nah, ini jelas sekali perbedaannya tadi, ya. Untuk yang di subtropis, ya. Suhu itu bisa saja sangat rendah, ya. Dia akan berada pada titik terendah, ya, dalam satu hari. Kemudian dia berada pada suhu yang tinggi, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi makanya kalau di sana bisa dilihat sebenarnya pada ikan itu pertumbuhan yang terbaik itu pada suhu di atas 18 derajat, itu di subtropis, ya. Di subtropis. Kalau kita suhu yang optimum ya berada di atas 20, ya, di 20-an. Nah, itu, ya, tadi. Jadi makanan menjadi penting sekali. Jadi kalau makanan ini baik di tropis maupun subtropis, jumlah makanan sangat ditentukan dari alam, ya. Kalau alamnya masih sangat baik, maka makanan akan didapatkan dengan mudah, ya. Baik itu dari hewan-hewan pemakan tumbuhan, kemudian hewan yang memanfaatkan rantai makanan, ya, yang memakan di dalam trophic level akan kelihatan di situ hubungan dari setiap organisme di dalam trophic levelnya, ya, dari proses pemangsaan dan sebagainya. Gitu. Nah, selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan lainnya adalah faktor kimia. Nah, faktor kimia ini tadi, kalau kondisi lingkungan itu jelek, nah ekstrim, maka itu akan bisa mempengaruhi pertumbuhan, bahkan bisa menyebabkan kematiannya. Seperti apa itu? Ya, oksigen, karbon dioksida, H2S, ya, keasaman, ya, pH, alkalinitas. Nah, ini akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan ikan dalam mengambil makanan. Kalau oksigen rendah, ini akan mempengaruhi kemampuan dia mengambil makanan, walaupun makanan itu banyak. Kalau oksigen di perairan itu rendah, maka ikan akan menghindari tempat tersebut, ya, pada daerah-daerah yang tersebut. Kalau tinggi sekali dia punya rendah sekali oksigennya. Nah, ikan akan mencari tempat yang lebih baik dia punya kondisi oksigen. Demikian, ya. Nah, begitu pula karbon dioksida atau H2S, ya, sama. Karena ikan ini adalah merupakan hewan yang bisa mobile, yang bisa bergerak kemana saja, maka dia akan menghindari tempat-tempat tersebut. Tetapi kalau dia tadi itu tidak bisa menghindar, maka ini dipastikan dia sangat mempengaruhi ikan tadi dalam mengambil makan. Dia tidak akan makan, tetapi dia akan mempertahankan dirinya bagaimana agar oksigennya bisa tercukupi, ya. Oksigen tadi bisa tercukupi. Nah, karbon dioksida demikian pula. Dia bisa akan mati ikan tadi kalau kondisi tadi tidak berada di atas dia punya kemampuan untuk dia hidup. Nah, itu. Nah, kemudian banyak hal yang harus diketahui di sini. Ada kurva-kurva pertumbuhan, ya. Ada kurva pertumbuhan dari panjang dan berat. Dari kurva pertumbuhannya sebenarnya kalau kita lihat dia menghubungkan dua hal, karena tadi seperti yang saya katakan bahwa pertumbuhan itu bisa diamati dengan dua hal, ya, dari panjangnya dan dari beratnya. Itu dua hal yang bisa diukur, siapapun bisa melakukan ini. Tetapi kalau pertumbuhan tadi itu berdasarkan konsepnya tadi itu adalah perubahan energi, ini butuh penelitiannya,
yang mendalam. Baru kita bisa ketahui bahwa ikan itu tumbuh atau tidak, atau berdasarkan kematangan gonadnya dan sebagainya, itu agak butuh, tetapi butuh waktu untuk melihat pertumbuhannya. Tetapi kalau pertumbuhan hanya dilihat dari perubahan panjang kemudian berat, itu bisa dilakukan dalam waktu yang sangat cepat. Nah, jadi dari dua hal ini akan kita ketahui bagaimana waktu sebagai sumbu X dan panjang dari sebagai sumbu Y-nya. Begitu pula berat itu adalah sumbu Y dan waktu pada sumbu X. Nah, ini akan kita lihat bagaimana tren perubahan di dalam setiap waktu dari pertumbuhan ikan tadi. Nah, seperti itu. Nah, titik infleksi ini perubahan di mana jadi ikan itu sama dengan hewan lain. Pada saat dia sudah mencapai titik tumbuhnya, maka dia akan bergerak menjadi melambat sampai pada akhirnya ikan tadi itu pertumbuhannya menjadi tidak terhenti ya. Yang namanya ikan itu sampai kapanpun dia akan tetap tumbuh, hanya pertumbuhannya sangat-sangat lambat. Nah, seperti itu. Ketika ikan dapat makan, maka dia akan tumbuh semaksimal mungkin ya. Nah, seperti itu. Hanya pertumbuhannya sangat lambat ya. Kalau kita lihat dot L per dot T-nya itu, atau kecepatan tumbuhnya terhadap waktu, itu sangat menjadi sangat-sangat lambat ya. Seperti itu. Hari ini saya cukupkan demikian. Kita akan lanjutkan di minggu depan pada bagian yang lain untuk melihat pertumbuhan. Jadi pada minggu depan kita akan masih membahas tentang pertumbuhan pada bagian kedua. Demikian saya tutup kuliah hari ini. Jangan lupa absennya pada jam yang telah kita tentukan. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi